Udah masuk, Pak. Hai, hai, halo Sobat Akamigas. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Sobat Akamigas semua? Hari ini, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Seperti yang sudah kalian lihat ya di poster yang beberapa hari lalu kita share ke kalian. Jadi sore hari ini kita akan bincang seru nih. Temanya tentang prodi logistik migas. Nah, jadi sore hari ini, kita akan ngobrolin seputar prodi logistik migas. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen tahu prodi apa aja yang ada di Politeknik Energi Mineral dan Akamigas. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Salah satunya yaitu prodi logistik migas yang akan kita bahas di sore hari ini. Jadi teman-teman, buat yang belum ngajakin temennya join live Instagramnya PEM Akamigas, buruan share live ini ke teman-teman kalian semua biar kita bisa join bareng sore hari ini. Dan buat yang mau tanya khususnya tentang prodi logistik migas, boleh banget tulis aja langsung di kolom komentarnya ya. Oke, jadi di sore hari ini kita akan undang perwakilan dari prodi logistik migas, yaitu ada nanti kaprodinya, ada mahasiswanya, dan nanti juga ada alumninya yang akan gabung dengan kita di live sore hari ini. Coba aku cek dulu apakah mereka sudah berkumpul di live ini. Sebentar. Kita coba cek apakah Bapak Kaprodi sudah muncul. Sambil menunggu, teman-teman boleh dong tulis di kolom komentarnya kalian asalnya dari mana. Buat yang masih sekolah juga tuliskan kalian asalnya sekolahnya dari mana. Terus buat yang udah lulus ataupun lagi kuliah di tempat lain juga boleh tuliskan kalian lagi ada di mana di sore hari ini. Coba aku cek lagi Bapak Kaprodi apakah sudah join di live ini. Bapak Kaprodi Logistik Migas. Sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu, di aku belum muncul nih. Oke, halo Sobat Akamiga semua. Buat yang baru join, bisa dicek ya di pin komennya. Di situ di sore hari ini kita akan ngobrolin tentang prodi logistik migas. Nah, kalau makanya di sini aku mau invite dulu ke prodi logistik migas. Sebentar. Sebentar ya. Sobat Akamigas. Ini. Oke, nah ini sudah ada nih. Bapak Kaprodi Logistik Migas, aku invite dulu. Apakah sudah masuk? Nah, Kok gini? Kameranya? kameranya dibalik, Pak Lukman. Balik Buat Amiga semua yang mau tanya-tanya seputar prodi logistik migas, boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nanti ada kaprodinya, terus juga ada
salah satu mahasiswanya nanti yang akan kami invite, terus juga ada alumni dari Prodi Logistik Migas. Sebentar, karena terputus, saya coba invite lagi Bapak Kaprodinya. Kita tunggu sebentar ya. Buat teman-teman yang sambil nunggu, kalian boleh share live ini ke teman-teman kalian ya di grup sekolah ataupun grup tongkrongan kalian, boleh banget biar kita bisa sama-sama tahu tentang prodi logistik migas. Oke, nanti udah masuk, kita tunggu dulu. Terputus lagi sepertinya. Oke, kita invite lagi nih Bapak Kaprodi Logistik Migas. Semoga kali ini bisa lancar. Dan saya kembali lagi. Sore Pak. Ya, ini sinyalnya lagi jelek. Sore Pak Lukman. Bisa dengar suara saya? Pakai handphone aja, Mang. Pakai handphone lu, Mang. Oke, ada yang udah kepengen masuk ke Prodi Teknik Mesin Kilang. Nah, tunggu aja ya, nanti ada sesi live-nya sendiri dengan Prodi Teknik Mesin Kilang. Nanti ditunggu aja, kan ada posternya tuh, kalian bisa tungguin aja jadwalnya kapan. Jadi nanti pastiin kalian udah standby di Instagramnya Akamigas Cepu buat ikutin live dari Prodi Teknik Mesin Kilang. Tapi untuk hari ini kita akan live dulu bersama dengan Prodi Logistik Migas. Nah, buat teman-teman nih informasi ya buat kalian yang ingin tahu lebih detail informasi tentang Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, kalian boleh banget untuk join bareng di grup Telegram. Nah, linknya itu kalian bisa klik yang ada di bio Instagram @akamigascepu. Jadi di situ ada banyak linknya, salah satunya adalah link untuk ke grup Telegramnya. Kalian bisa klik di situ untuk join bareng dan buat kalau mau tanya-tanya seputar PM Akamigas. Oke, ini Saya nggak bisa lihat dong. Robi. Nah, selamat sore Pak Lukman. Udah bisa dengar suara saya, Pak? Halo. Halo, Pak. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang Prodi Logistik Migas nih ya, Pak. Jadi bakal banyak banget nih pertanyaan yang akan masuk nanti dari teman-teman dari Sobat Akamigas yang kepo, yang penasaran dengan Prodi Logistik Migas dan pengen masuk nanti menjadi mahasiswa dari Prodi Logistik Migas. Akamigas. Oke. Saya nggak bisa lihat dong. Teman-teman buat Sobat Akamigas. Yang mau tanya boleh langsung tulis. Halo. Gimana Pak Lukman? Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang gangguan sinyal. Bisa dengar saya Pak Lukman? Halo, ini kok suaranya lagi ini ya? Kenapa ya? Ada apa dengan jaringan ini? Atau handphone saya ya? Dipermainkan jaringan nih sepertinya. Tapi udah lancar ini Pak.
Lancar ya? Sinyalnya di situ deh. Sinyalnya sih atau mau enggak? Gimana udah bisa jelas suara saya? Masih putus-putus nih. Pak Asa nih, manggilnya Pak Thomas ini. Ya, manggilnya Pak Thomas, Mas Asa. Atau Bung. Mas boleh, Bung boleh, Bro boleh. Pokoknya jangan Om aja ya Pak ya. Kegedean ini. Jadi sore hari ini kita akan ngobrolin bareng nih Pak tentang Gimana sih? prodi logistik migas. Biar sobat Akamigas semua yang penasaran dengan prodi logistik migas bisa tahu jelas nih seperti apa sih prodi logistik migas yang ada di tema Akamigas ini. Kegiatannya ngapain aja, apa aja yang dipelajari, nah kita akan kita bahas nanti di sore hari ini. Gitu ya Pak Lukman ya. Oke, siap. Siap. Ya. Nah, sambil kita tunggu pertanyaan dari Sobat Akamigas, mungkin boleh Pak Lukman jelaskan sedikit dulu nih tentang prodi logistik migas yang ada PEM Akamigas itu apa sih sebenarnya, ngapain aja yang belajar ya Pak. Boleh Pak Lukman gimana tuh? Halo. Iya, ada suara saya? Tidak kedengaran nih Tidak bahasa nih. terdengar. Iya, putus. Ya terdengar Pak. Delay kayaknya suaranya Iya. delay ini. Ini Pakai data, jangan pakai. Pasa di mana ini memang posisi ini? Aduh. Jadi saya lagi di depan banget nih Pak, depan kampus banget nih. Di Oke, pintu oke. masuk mungkin. Ya. Jadi mungkin boleh dari Pak Lukman jelasin sedikit terkait dengan prodi logistik migas itu apa sih sebenarnya dan apa aja yang dipelajari? Boleh. Sedikit aja nih Pak. Oke. Jangan Sedikit aja ya tentang logistik migas. Ya kan? Ini banyak nih. Audiensnya banyak gak di sini? Yang penasaran dengan logistik migas banyak gak? Halo? banyak banget nih yang udah join live-nya, banyak yang di grup Telegram juga udah mulai banyak nanya ini Pak. Oke. Memang kan pada dasarnya intinya. Halo, halo? Iya, boleh langsung Pak. Oh ya. Udah Ya kan? Kalau kita melihat data kan perkembangan logistik, khususnya di logistik migas kan, industri logistik lah, itu luar biasa, ya kan? Luar biasa. Apalagi berhubungan dengan minyak dan gas. Ya kita lihat contoh aja. Misalkan paling kecil lah SPBU, ya kan? Mungkin kalian pada tahu kan SPBU itu bagaimana? Bagaimana cara menerimanya, mengadakannya bagaimana, menyimpannya bagaimana, menyalurkannya bagaimana. Mungkin kalian kan penasaran juga kan? Itu hal kecil ya SPBU ya. Kalau kita biasanya di atasnya SPBU. Kita biasanya di atasnya SPBU. Mungkin kalian pernah dengar TBBM atau sekarang namanya fuel terminal. Ya kan? Seperti itu. Mungkin kalau kalian tertarik silakan bisa bertanya, malah lebih bagus lagi kalian bisa join di kita. Seperti itu. Untuk selain tentang perkembangannya, kita juga masalah tentang kurikulumnya ada. Profesinya apa sih? Profesi ketika kalian lulus dari Akamigas, khususnya prodi logistik migas, ya kan? Kira-kira apa sih profesinya? Silakan kalian bertanya. Ini saya nggak mau menjelaskan, harus ada pertanyaan dulu lah, ya kan? Biar orang penasaran, seperti itu, ya kan? Dulu dari Sobat Migas nih yang bertanya langsung nih. Jadi Iya, seperti bagaimana kurikulumnya, ya kan? Metode perkuliahannya, seperti itu. Ini audiensnya nih orang-orang Akamigas atau di luar Akamigas ini nih, ya kan? seperti banyak teman-teman SMA nih Pak yang join, yang penasaran pengen masuk kuliah di PEM Akamigas di tahun depan nih. Seperti ini ada pertanyaan dari Latifani. Gimana sih Pak proses penerimaan di prodi logistik migas? Bagaimana Lukman? penerimaan? Halo? Ya, penerimaan mahasiswa di prodi logistik migas. Memang untuk penerimaan mahasiswa
kita masih mengikuti alur dari manajemen ya, masih alur Oke. penerima secara umum ya. Halo? Ya, gimana Pak? Ya, kedengaran ya? Ya, Dengar. intinya kita ngikut PMB-nya PMAK Migas. Di situ nanti ada pemilihan prodi. Ya kan? Pemilihan prodi itu salah satunya ada logistik migas. Kalian bisa daftar di situ, bisa klik, bisa centang pilihan pertamanya PMAK Migas. Kapan nih akan dibuka penerimaan mahasiswa baru? Ya kan? Untuk tahun ini, tahun depan ya, bunga saya. Tahun depan, Tahun depan. ya. Intinya dari bulan sekarang kita selalu sosialisasi kok, selalu promosi tentang logistik migas. Biar kita makin bertambah lah logistik migasnya, mahasiswanya. Seperti itu. Intinya tahun depan sudah dibuka ya. Ayo segera daftar. Logistik Benar. migas. Ya, nah itu tadi tuh. Tahun depan kalau misalnya langsung daftar aja di Prodi Logistik Migas, tapi untuk katanya nanti tunggu aja di Instagramnya @akamigascepu, nanti akan kami share infonya. Pertanyaan berikutnya nih Pak, ada dari Kayasa. Metode pelajarannya bagaimana sih Pak, khususnya di Prodi Logistik Migas? Oke, kita karena Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, ya kan? Berarti sekolah apa? Kampus vokasi. Kalau kampus vokasi itu berarti persentase besarnya ke praktek, ya kan? Praktek kita ada banyak mata kuliah, mata pelajaran yang langsung biar mahasiswa pegang alat, tahu lokasi, tahu kegunaannya. Makanya kebanyakan kita praktikum. Praktikum bisa di dalam, bisa di luar. Praktikum di dalam kita punya lab, ya kan? Ada lab sistem informasi logistik, ada lab QQ, ada lab pengukuran tangki, ada kita punya lab, mini lab, ya. Kalau tidak ada di kampus bagaimana? Kita ada namanya kunjungan industri, ya kan? Praktikum industri lapangan. Tapi tenang, semua itu tidak semuanya praktikum. Yang tadi saya bilang jelas ya. Ada praktikum, ada teorinya di kelas ada. Memang persentasenya banyakkan praktikum. Karena kita vokasi, ya kan? Karena kita target kita ketika lulusan kita itu langsung bisa kerja lah di dunia industri, khususnya di logistik migas. Gitu Bung Asa, ya kan? Oke, memang metodenya lebih banyak ke praktek ya Pak ya, karena ini adalah politeknik yang fokusnya lebih ke arah vokasi, jadi prakteknya lebih banyak. Justru malah makin seru ya Pak ya berarti? Iya, kita juga dari PKL ya kan, praktek kerja lapangan itu di tingkat 3, di tingkat 4, malah di tingkat 2, ya kan. Bisa total bisa 3 bulan sampai 6 bulan lebih itu PKL kita, ya kan. Seperti itu, tenang aja. Intinya kita target kita kalian lulus langsung bisa kerja, target kita, ya kan. Seperti itu. Benar, siap Pak. Berarti itu ya teman-teman, khusus buat kalian yang seneng banget lebih ke arah praktek, wah cocok banget nih kalau kuliah di PMAK guys. Pertanyaan berikutnya nih ada dari, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ada dari tadi Farah, tadi jadi pertanyaannya dengan Kayasan. Nah ini Kayasa ada lagi nih, kalau untuk beasiswa nih, bagaimana Pak? Mohon maaf, putus-putus nih Bung Asa nih. Apa pertanyaan bisa diulang? Ya baik, saya ulangi lagi ya Pak ya. Ini ada dari pertanyaan juga dari, masih sama orangnya dari Kayasa, terkait beasiswa yang ada di PMAK Migas. Boleh sedikit disampaikan Pak, walaupun ya ini lebih umum ya. Boleh sedikit aja juga. Ya. Memang kita mahasiswa kita dari berbagai kalangan ya. Kalangan bisa dari provinsi manapun, termasuk sistem pembayarannya. Di kita ada swadaya, ada beasiswa. Beasiswa juga macam-macam. Ada beasiswa pemerintah daerah, beasiswa industri, beasiswa Kementerian SDM. Seperti itu. Makanya tergantung dari nanti pendaftarannya bagaimana. Dan kriterianya pasti berbeda-beda ya.
antara beasiswa industri, pemerintah daerah, Kementerian SDM, itu pasti mempunyai kriteria yang berbeda. Tapi intinya kita mempunyai slot, ya kan, tentang mahasiswa beasiswa. Seperti itu. Mungkin itu tadi Kak Yansa itu letak rumahnya ada di mana itu? Ya kan? Siapa tahu bisa daftar di daerahnya. Boleh nanti coba dicek ya kayak saya, apakah kamu berpeluang besar nih buat dapetin beasiswa dari PMA kami. Sekarang banyak banget ya beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Lanjut nih, Pak Lukman. Ini ada Fanta nih. Izin tanya, boleh? Yang mau tanya boleh langsung tulis di kolom chatnya ya. Oh, izin live ini. Fanta mau live nih bareng kita. Coba ya kita invite nih, Pak. Tanta. Bentar. Siapa itu? Mana tadi? Sebentar. Coba saya search aja. Wah, ini karena banyak banget nih yang nonton, yang tanya, ini jadi wah, gimana tadi Fanta ya? Fanta, oke ini nih. Saya coba invite untuk live bareng kita di sini ya Pak ya. Saya juga ingin Halo, selamat sore. Mana mukanya itu? Nggak bisa dibalik. Terlihat nih. Kan pesona. Putar balik. Kamu putar. Oke, halo Mas. Kau lihat di sini. Halo Mas, siapa ini namanya? Bisa. Kau lihat di sini. Bisa dengar suara belum ya? Ya, sore Pak untuk Pak Lukman sama Pak siapa namanya satunya maaf Pak sama Pak Pak Asad Gofur namanya, Pak ya Gofur. Pak Gofur ya. Perkenalkan Pak, saya Arkan, saya dari SMK Negeri 1 Cepu ingin bertanya seputar PMA Kamigas dan jurusan logistik. Siap, boleh langsung tanya Mas. Untuk jurusan logistik ini apakah tinggi badan menjadi syarat mutlaknya atau bagaimana Pak? Oke, terkait kondisi fisik ya, khususnya tinggi badan nih, apakah menjadi salah satu persyaratan yang ada untuk masuk di prodi logistik migas? Boleh, Pak Lukman silakan dijawab. Ya, memang kita kan target bekerja nanti lulusannya itu di industri migas ya, seperti itu. Memang pada awalnya kita mempunyai namanya standar untuk masalah kesehatan, khususnya ya termasuk tinggi badan, seperti itu. Tinggi badan menjadi persyaratan dalam penerimaan mahasiswa, salah satunya di prodi logistik migas. Seperti itu. Tadi siapa namanya itu yang nanya? Arkan. Arkan. Iya. Arkan orang Cepu atau orang mana ini? Orang Cepu Pak, saya asli Cepu sini. Oke. Intinya menjadi persyaratan Arkan. Ya kan? Kalau tinggi badannya itu minimal berapa ya Pak untuk jurusan logistik itu? Waduh, berapa ya? Saya kurang hafal, tapi itu kita ada persyaratan. Ya kan? Kita ada persyaratan untuk tinggi badan. Nah, iya. Kita ada persyaratan, tapi berapa ya? 150 atau 60 atau 65 ya? Ya sekitar itulah. Nanti saya cek lagi ya. Siap, baik Pak. Satu lagi Pak, saya ada pertanyaan. Misalkan alumni SMK Apoteker, bolehkah untuk mendaftar di PMA Kamigas Pak? Backgroundnya apa itu kalau apoteker?
Apoteker hanya sekedar apoteker itu Pak. Ya mungkin ingin masuk ke jurusan logistik atau TMK gitu, apakah bisa Pak? Kalau kita ada persyaratan minimal pendidikan itu IPA, ya kan? Seperti itu, IPA. Makanya apoteker itu backgroundnya apa ya? Apoteker ya mungkin Ya, karena gini nih, karena kita kenapa minimal backgroundnya IPA? Karena nanti kita di kelas itu masih ada mata kuliah hitung-hitungan, ya kan? Seperti itu. Minimal basicnya ketika SMA atau di MAN, ya kan? Atau di SMK itu sudah pernah diajari. Karena kasihan loh, kita ada basic hitung-hitungan, ya. ada basic kimianya gitu. Seperti itu. Makanya apoteker itu termasuk. Oh, berarti dia condongnya ke ini ya, ke pengolahan berarti ya. Apotek kimia, senyap kimia gitu ya. Ya kimia, fisika gitu sih. Ya kalau ke apoteker itu. Oh, intinya kita memang kalau dalam PMB itu ada syarat pendidikannya. IPA. Seperti itu, minimal IPA. Seperti itu. Oke, Arkan, apalagi Arkan? Jarang-jarang loh kamu di live loh. Silakan nanya. Bapak bisa tampil. Mungkin sudah itu saja Pak. Terima kasih Pak. Udah puas belum? Sudah Mas, Harus puas dulu, baru bisa meninggalkan. sudah bisa terjawab semua pertanyaan saya. Oke, siap. Semoga kedepannya saya mungkin setelah lulus SMK bisa bergabung di PEM Akamiges Pak. Amin. Semoga. Jangan lupa belajar. Ya, Pak. Minta Siap, doa baik. restu orang tua. Ya, minta Ya. doa orang tua juga, belajar yang ketat juga. Iya, biar masuk logistik migas Ya, khususnya. siap. Benar. Baik, Pak. Thank you Terima ya kasih, Mas Pak. Arkan ya. Akan melanjutkan lagi aktivitasnya. Halo. Oke, kalau ya Pak Lukman, kita ini aja ya langsung invite salah satu mahasiswa dari Prodi Pak Lukman. Kita sering belajar sama Pak Lukman. Kita coba invite untuk sharing-sharing bareng di sini bareng kita. Mungkin dia bisa cerita bagaimana sih kehidupannya dia kuliah khususnya di Prodi Logistik Migas. Coba kita undang untuk gabung sama kita di sini. Mana nih mahasiswanya? Saya mau tahu siapa itu. Mana? Coba apakah sudah join di sini atau belum? Oke, kok aku tidak bisa invite nih. Sebenarnya dia belum join. Coba tadi saya sudah rencana invite Arum. Mana nih Arum, apakah udah join belum ya? Mungkin boleh say hi di kolom chat dulu karena di nontonnya aku tidak bisa invite. Halo Arum, bisa dengar nggak ya suara saya? Boleh say hi dulu dong Arum. Rum. Rum, sehat Rum. Oke, nah ini saya sudah invite Arum ya. Coba kita tunggu. Ya betul. Oke. Apakah bisa? Nah sambil kita tunggu Arum nih Pak, aku juga tadi lihat ada beberapa pertanyaan terkait dosen-dosen yang ada di Prodi Logistik Migas itu bagaimana model pengajaran juga atau
tipikal dosennya, kebiasaannya gitu ketika mengajar bagaimana? Oke, kita memang dalam sistem pengajaran menggunakan dosen internal dan dosen praktisi. Ya, Oke, khusus dosen internal kita mempunyai 12 dosen tetap, tapi satu orang oke. sedang proses S3. Seperti itu. Memang selama ini dalam proses pengajaran kita banyak mengundang dosen praktisi, praktisi di bidangnya. Karena memang kita seperti di awal tadi kita kan vokasi, sekolah vokasi, ya kan. Selain banyak tadi praktikumnya, ya kan, praktikum lapangan, praktikum industri, juga ditambah dari dosen praktisi, ya kan. Dosen praktisi ini biasanya kita undang, ya karena yang terkenal industri migas itu seperti kayak Pertamina, ya kan, Hmm. APGN, seperti itu. Banyak sekali intinya. Pertamina kan banyak tuh anak-anak perusahaannya. Kita banyak undang, apalagi kita di Pertamina itu kita juga banyak alumni-alumni kita, ya kan? Wah, Memang kita iya, undang iya. juga untuk selain mengajar tentang ilmunya, mungkin tentang pengalamannya dulu, ya kan? Bisa pengalaman di dunia kerja, bisa pengalaman dulu ketika jadi mahasiswa, ya kan? Seperti itu. Tapi intinya kita di logistik migas dan di prodi manapun kita banyak dosen praktisinya, ya kan? Seperti itu. Karena di industri itu kan teknologi informasi itu selalu berkembang pesat, ya kan? Sehingga kita butuh informasi, transfer pengetahuan, ya kan? Khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di logistik migas. Seperti itu, Bung Benar, Asa. Ya, benar. Jadi memang dengan adanya dosen praktisi itu jadi kita lebih relate langsung ya Pak ya. Kita jadi langsung tahu tergambar, oh nanti ketika di industri itu seperti apa pekerjaan khususnya untuk logistik migas ini. Lanjut Pak, kita betul. ada pertanyaan sebelum kita tunggu Arum, ada pertanyaan lagi nih dari Lut. Dia tanya untuk jam belajarnya bagaimana ya Pak? Masuk jam berapa, selesai jam berapa? Oke, boleh dijelaskan Pak Lukman? Oke, kalau kita dimulai jam belajar itu dimulai pagi, ya kan 7.20, ya setengah 8 kurang itu perkuliahan. Kita sampai ada jam 16.30, seperti itu, Hmm, ya kan. Itu aktif di Senin sampai Jumat, ya kan. Tapi biasanya di hari Jumat itu kita ada one day with expert. Itu semacam ya semacam kayak seminar di ruangan besar menggunakan narasumber dari luar seperti itu. Tapi memang kita untuk perkuliahan dari pagi sampai sore. Pak, kapan kita untuk aktivitas UKM-nya, Pak? Nanti ada waktunya sendiri. Memang kita bisa di hari Sabtu. Seperti itu. Seperti itu, Bung oke. Asa. Normalnya kita Ya, pagi sampai sore. Ya, sore ya Pak. ya, Di luar betul. itu mereka bebas mau UKM, mau ngerjain tugas, mau ngobrol-ngobrol, diskusi gitu belum bisa ya Pak ya. Wah, itu sarana Lanjut nih, kita banyak kok. Tenang aja. benar, benar, banyak banget. Jadi mungkin buat yang pengen tahu lebih jelas apa aja yang ada di PMK Migas, boleh cek websitenya, boleh cek Instagramnya karena di situ lengkap informasi seputar PMK Migas. Lanjut, ini ada Rahmi nih nanya juga Pak. Untuk lulusan teknik mesin apa bisa SMK teknik mesin apa bisa kuliah di prodi logistik migas ya Pak? Boleh, silakan. Teknik mesin. Bisa. Bisa. Kan ini masih SMK ya. SMK teknik mesin ya. Bisa. Bisa. Yang penting nanti persyaratan ketika masuk, ya kan? Masuk penerimaan mahasiswa baru itu memenuhi syarat. Masuk ke prodi logistik migas bisa kok. Bisa. Ya kan? Masih related lah. Nanti kan di logistik migas itu nanti ada gambar tentang pompa, sarpas-sarpas depot, seperti itu. Masih related, masih bisa. Ya kan? Oke, masih bisa berarti. Jadi buat kalian Ya. yang jurusan SMK teknik mesin boleh banget kalau tertarik dengan belajar logistik migas tadi disebutin di skill sedikit ya
prospeknya nanti salah satunya bisa ke arah proses distribusi sampai akhirnya ke SPBU. Nah, ini tadi saya sudah invite ada dua, ini Pak, ada Arum, mahasiswa logistik migas, dan sudah join juga nih alumni dari logistik migas. Kita tunggu apakah mereka sudah bisa join atau belum. Kita cek dulu, masih sudah bisa. Halo, Pak Oke, Lukman. Pak, ini sudah join mahasiswa Bapak. Halo Arum. Halo Kansa. Halo Kansa. Halo. Gimana nih kabarnya? Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran? Halo, Pak Lukman. Halo. Halo Kansa. Halo Kansa. Ini Kansa ya? Bapak gimana? Ya Pak. Bapak gimana? Waduh kan. Alhamdulillah sehat Kansa. Sehat. Kansa sehat? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kansa lagi di mana ini? Kansa masih di kantor, Pak. Oh, udah pulang? Belum dong. Udah jam pulang ya? Oh, belum. Dia udah jam pulang, masih ada meeting, Pak. Jadi belum bisa pulang. Luar biasa Kansa. Ya nih Arum dan Kansa udah join bareng di live sore hari ini. Mungkin aku ke Arum dulu ya sebelum ke Kansa nih, biar lebih relate dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman, dosennya yang cerita terkait dengan kegiatan yang ada di logistik migas. Mungkin Arum boleh dong, masalah logistik migas diceritain sedikit nih. Apa sih asiknya menjadi mahasiswa logistik migas di SMA kami? Ya, asiknya mahasiswa logistik migas ini sebenarnya banyak banget sih kegiatannya, Pak. Mulai dari pagi, itu sampai kita pulang sore hari. Untuk kegiatannya juga, kemudian baru kami dari Logistik 2 ini melaksanakan yang namanya kunjungan ke TBBM yang ada di Tuban. Oke, jadi memang sering kunjungan gitu ya ke industri biar kita belajar langsung ya mahasiswanya itu terkait dengan nantinya, jadi mereka udah punya gambaran untuk pekerjaannya nanti. Gitu ya, Arum. Iya, benar sekali. Ya, nah, Arum ini kan juga aktif sebagai duta sosial budaya kan ya, ini baru terpilih. Kegiatannya ngapain aja sih, Arum? Kalau untuk duta sosial budaya sendiri, yang pertama itu mungkin lebih mengarah kepada lingkungan sosial kita sendiri yang ada di PPK Migas, Pak. Untuk budaya-budayanya, kita memang saya pun sebagai duta sosial budaya harus terap melestarikan budaya-budaya yang ada di PPK Migas itu sendiri. Ya, berarti ini mulai nanti akan padat ya nih kegiatannya nih sebagai duta sosial Iya, benar budaya. sekali. Oke, kalau gitu sekarang aku mau tanya nih ke Kanza nih yang masih di kantor luar biasa. Boleh dong Kanza perkenalan dulu nih ke sobat Akamiga semua. Kanza ini alumni prodi logistik migas tahun berapa? Terus sekarang kerjanya di mana dan tahun berapa? Oke, baik. Halo teman-teman semua. Halo yang join. Selamat sore, Pak Lukman. Teman-teman semua, selamat sore. Aku Kansa, alumni logistik migas angkatan 2018. Yang saat ini aku kerja di anggota Petrofil sebagai project host and support untuk area Kalimantan Selatan dan Indonesia Timur. Anak didiknya Pak Lukman tuh waktu dulu tuh. Ngeluhnya sama Pak Lukman biasanya. Luar biasa. Gimana diajar Pak Lukman Kanza? Aduh Kansa sehat ya Kansa ya. Sehat Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti untuk pekerjaannya Kanza sendiri boleh di-spill sedikit nggak ngapain aja ya kegiatannya, kesehariannya? Apa boleh?
Selama ini ya, aku graduate itu sejak Juli 2022, yang mana setelah graduate itu aku langsung penempatan di Alumni Petrosin, yaitu di head office di daerah Jakarta Selatan. Aku itu megang area untuk Indonesia Timur dan Kalimantan Selatan sebagai project tools and support, yang mana pada sebagai posisi project tools and support itu adalah aku mensupport nih segala kebutuhan yang ada di lokasi, baik pekerjaan yang berhubungan dengan handling agent, yang berhubungan dengan vendor, serta kebutuhan yang ada di lokasi terkait mungkin teman-teman logistik juga sih yang udah belajar kayak kalibrasi, tera ulang, pengadaan barang dan jasa, itu semua diproses oleh project tools and support serta kebutuhan teman-teman di lokasi nih, contoh kayak APD, kemudian equipment lain, segel, uji lab, seperti itu. Jadi memang seluruh kebutuhan yang ada di lokasi itu memang menjadi tanggung jawab seorang PTS untuk diajukan dan dipenuhi. Jadi di mana nanti di lokasinya itu nggak kekurangan nih kebutuhannya, pengadaannya jalan, pembayaran transporternya juga jalan. Kurang lebih Oke, seperti berarti itu. luar biasa sekali ya kan, saya dia baru lulus sudah langsung bekerja tempatannya di Jakarta Selatan tadi ya. Dan seperti tadi Iya. di sama Kansa, seberapa relate sih yang Kansa dapat ketika perkuliahan dengan implementasi ketika Kansa bekerja di El Nusa Petrofin? Untuk relevansinya cukup tinggi ya. Aku bisa bilang cukup tinggi. Kenapa? Karena memang industri yang aku jajaki saat ini, company yang aku masuki saat ini itu adalah kegiatan dari hilir migas. Yang mana kita logistik juga belajar hilir, kita logistik juga belajar hilir, tapi memang lebih concern ke bagian hilir migas. Kalau teman-teman udah awam nih yang logistik belajar dari P3P, penyaluran, penimbunan, dan penyaluran. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada nilai plus seorang alumni logistik migas khususnya ya dari SMK migas ketika ditempatkan di lokasi atau industrial yang memang basicnya relevan dengan logistik, relevan dengan minyak dan gas, itu istilahnya tidak asing nih dengan bahasa-bahasa minyak dan gas. Contoh mungkin nih teman-teman yang lain yang baru graduate ya, atau teman-teman dari perusahaan lain yang bergabung di oil and gas itu nggak tahu misalnya kalibrasi itu apa sih, meter itu apa sih, atau tangki turbin itu spesifikasinya seperti apa sih, gitu. Transporter itu kerjanya seperti apa sih, nah, kurang lebih seperti itu. Dan ditambah lagi untuk logistik migas kita belajar all ya, maksudnya dalam hal ini itu bisa baik berbau oil and gas, bisa juga non oil and gas terkait pengadaan. Aku inget banget tuh dulu belajar sama Bu Nurma pengadaan. Nah itu cukup membantu lah, mensupport aku ketika bekerja saat ini, termasuk penggunaan sistem seperti ERP. Kalau teman-teman tingkat 4 mungkin ya ada yang join ke ERP, Enterprise Business Planning, untuk pengadaan itu juga cukup relevan, yang mana mata kuliah yang dipelajarin itu sangat membantu ketika kita akan bekerja, khususnya aku gitu. Oke, kalau dari alumni SMA Liga sendiri yang di El Nusa gimana, Kansa? Banyak atau seperti apa? Banyak banget, aku bisa bilang banyak banget alumni Akamigas yang ada di Alumni Petrofin ya, khususnya mungkin kita bicara dari prodi logistik migas ya, dari angkatan logistik migas itu cukup banyak ya. Di head office sendiri itu mungkin Katamara join, halo Katamara, ada Katamara, ada Mas Hafiz, ada Mas Saka juga. Kemudian kalau di lokasi itu di logistik migas ada Mbak Silo, ada Mas Mega, kemudian ada Adija yang seangkatan sama aku tuh berdua, ada aku dan Adija. Dan saat ini ada
intern di Almasata Trofin, khususnya di departemen aku gitu. Oke, berarti cukup banyak, nggak cukup lagi, banyak banget malah yang ada alumni PMA kami guys yang kerja di Almasata Di Profin logistik ya. ya, itu masih yang di logistik, belum dari prodi lain Benar, sebenarnya. benar. Oke deh, guys. Jadi ini ya teman-teman sobat Akamigas semua yang join ini salah satu contoh dari alumni PEM Akamigas, khususnya dari prodi Akamigas yang saat ini bekerja di Nusa Profin nih. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa apa yang didapat di PEM Akamigas maupun baik teori maupun prakteknya itu relate banget dengan pekerjaannya dia. Oke, mungkin karena Kansa udah masih ada aktivitas lain, boleh nih kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Thank you banget ya, Kansa. Oke Next deh, kita ngobrol lagi. oke deh. Pak Lukman sehat-sehat ya Pak. Salam sama dosen-dosen yang lain. Selamat Pak Siap Lukman. kan, Sa? Semoga nanti logistik kalau aku main ke sana makin banyak piagamnya Pak. Amin. 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 Thank you ya, Kansa. Thank you ya. Tunggu ya main-main gitu. Oke nih, terakhir nih buat closing statement dari Arum dulu pertama aku minta. Boleh dong Arum ajakin adik-adiknya ini yang lagi kelas hari ini, apa sih, kenapa sih mereka harus kuliah di Migas nih, khususnya di Prodi Logistik Migas? Sedikit aja. PMA Migas itu merupakan politeknik energi dan mineral yang terbaik yang ada di Indonesia nih, teman-teman semua yang udah nonton nih. Jadi, ini merupakan politeknik satu-satunya yang ada di Indonesia yang dibawa Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Jadi, untuk teman-teman yang ada di live sekarang nih, buruan kalau misalnya udah launching pendaftaran PMA Migas nih, segera daftar dan masuk di Prodi Logistik Minyak dan Gas. Karena prodi logistik minyak dan gas ini prodi keren deh, paling keren. Karena kita tuh mempelajari banyak sekali pelajaran-pelajaran, terus serta banyak juga praktikum-praktikum yang bisa menunjang kita ke depannya. Oke, sip. Jadi itu tadi ya, teman-teman, sobat Akamigas. Untuk bincang sore hari ini, saya ucapkan terima kasih buat Pak Lukman sebagai Kaprodi Logistik Migas dan juga Arum nih yang udah berkenan buat join live Instagram hari ini. Boleh kalau mau melanjutkan aktivitasnya, saya persilahkan. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih juga Pak Lukman. Iya, terima kasih, Rum. Oke, mungkin dari Pak Lukman nih boleh dong disampaikan sedikit nih Pak, modal apa aja sih yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa logistik guys? Terakhir nih. Ya, intinya kalau kalian tertarik tentang P4 ya sekarang ya, pengadaan produk dan material migas. Selanjutnya, bagaimana penerimaannya produk dan material migas. Bagaimana yang ketiga, penyimpanannya produk dan material migas. Dan terakhir, bagaimana penyalurannya, ya kan, P4, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk dan material migas. Ya, inilah prodi yang cocok, yaitu prodi logistik migas. Kalian akan belajar semuanya tentang P4 itu, khususnya di bidang minyak dan gas. Ayo, pokoknya intinya nanti ketemu dengan saya nih, ya kan? Ketemu dengan saya, ketemu dengan teman-teman timnya kan. Di sini ada tim dosen, tim akademik, pengelola prodi, banyak lah. Kita orang yang asik-asik dan juga santai, ya kan? Kalau mahasiswa di Himanya itu logistik jaya, kalau kita di prodi namanya logistik ceria, seperti itu. Oke, gitu. Himanya logistik jaya, kita logistik ceria, ya kan? Oke. Jadi dijamin ceria semua ya Pak mahasiswanya nanti ya. Iya, hidupnya ceria, tenang aja, ya kan? Oke, baiklah kalau gitu. Thank you banget Pak Lukman udah berkenan buat join di live Instagram sore hari ini. Thank you banget. Itu ya tadi buat sobat Akamiga semua yang nonton. Buat kalian yang mau cek lebih detail lagi, mau tanya-tanya lagi, boleh nanti
kalian bisa join di grup Telegram yang ada di link bio Instagramnya @akamigascepu. Jadi kalian bisa klik di situ, ada link yang akan mengarah ke grup Telegram. Kalian bisa join di situ dan tanya-tanya kalau kalian pengen, ada yang mau kalian kepoin lagi nih. Dan pastiin join juga di live berikutnya ya, kita akan tanya-tanya lagi dengan prodi dari PMA Kamigas yang lainnya. Thank you banget semuanya, sampai jumpa di bincang seru berikutnya. Dadah, selamat sore. Thank you Pak Lukman. Iya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Ya.